Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Hikmatul Hayat dengan NIM V8424054. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan analisis dengan software SPSS sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi linear. Yang kedua, analisis regresi logistik. Yang ketiga, decision tree analysis. Yang keempat, neural network analysis. Dan yang terakhir, K-means cluster analysis. Oke, mari kita memulai pembahasan yang pertama, yaitu analisis regresi linear. Analisis regresi linear. Oke, yang pertama, mari kita membuka file Excel. Setelah itu, kita copy semua datanya. Lalu kita buka SPSS. Lalu di data view, kita paste data yang tadi kita copy di Excel. Lalu kita buka variabel view. Lalu kita ubah namanya sesuai yang ada di Excel. Lalu pada measure kita ubah ke scale semua. Lalu kita buka lagi data view. Lalu buka analyze. Lanjut klik regression. Kemudian klik linear. Akan muncul jendela baru. Kemudian masukkan variabel Y ke depend. Terus variabel X ke independent. Lalu klik tombol statistik. Centang bagian deskriptif dan collinearity diagnostik. Lanjut centang semua residual. Lanjut klik continue. Lalu klik tombol plot. Masukkan zbret pada kolom Y. Lalu srecit pada kolom X. Lanjut centang semua standardized residual plot. Lanjut klik continue. Lalu klik OK. Lalu akan keluar hasil outputnya. Di sini kita cukup fokus pada tabel utama berikut. Yang pertama, tabel model summary. Jika nilai R-square adalah 0,998, artinya variabel biaya iklan, jumlah outlet, dan pos IG secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan sebesar 99,8%. Sisanya 0,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Yang kedua, tabel ANOVA. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penjualan. Berdasarkan data di sini, nilai SIG adalah 0,000. Berarti dapat dinyatakan variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang ketiga, tabel koefisien. Jika SIG kurang dari 0,05, maka variabel tersebut secara individu berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Berdasarkan data di sini, SIG memiliki nilai 0,000, maka penambahan outlet benar-benar terdampak nyata pada penjualan. Lanjut, di sini kita melihat tabel histogram. Jika tabel tersebut berbentuk seperti lonceng, maka tabel tersebut dinyatakan valid. Lanjut, jika di sini tabel p-plot sesuai dengan
garis diagonal, maka p-plot tersebut dinyatakan valid. Lanjut, jika scatter plot lingkarannya menyebar secara acak, maka dinyatakan valid juga. Oke, cukup sekian pembahasan analisis regresi linear kita. Lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik. Oke, yang pertama mari kita membuka file di Excel. Lalu kita copy semua datanya. Lalu kita buka SPSS. Di data view kita copy semua data yang sudah kita paste di Excel. Lalu kita buka variabel view. Lalu kita ubah namanya sesuai yang ada di Excel. Lalu pada measure, pastikan variabel pakai voucher, lalu gender dan keputusan beli diubah ke nominal. Sedangkan total klik dan usia diubah ke scale. Lalu kita kembali ke data view, lalu ke analyze, kita pilih regression, lalu ke binary logistik. Nah, akan muncul jendela baru, masukkan keputusan beli ke depend dan sisanya ke coverage. Lalu kita klik option, lalu centang Basmer Lamb Show Goodness of Fit dan C for Express B. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya. Kita cukup fokus pada tabel utama berikut. Yang pertama, tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Jika SIG kurang dari 0,05, maka model tersebut signifikan. Berdasarkan data di sini, nilai SIG adalah 0,000. Artinya ada minimal satu variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap keputusan beli. Yang kedua, model summary. Berdasarkan data di sini, nilai Nagelkar R-square adalah 0,956. Artinya, variabel independen mampu menjelaskan 95,6% variasi dari keputusan beli. Sisanya 4,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Yang ketiga, Basmer and Lamshaw test. Jika SIG lebih dari 0,05, artinya model fit dan dapat digunakan untuk prediksi. Berdasarkan data di sini, nilai SIG adalah 0,998, artinya model fit dan dapat digunakan untuk prediksi. Lalu yang keempat, classification table. Berdasarkan data total klik, usia, dan lain-lain memiliki tingkat ketepatan prediksi sebesar 97,6%. Yang kelima, variabel in the equation.
Pada kolom SIG kita lihat ada beberapa variabel. Jika SIG kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan secara individu. Jika lebih dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara individu. Oke, cukup sekian pembahasan analisis regresi logistik. Kita lanjutkan ke pembahasan ketiga, yaitu decision tree analysis. Decision tree analysis. Oke, yang pertama mari kita membuka file Excel. Setelah itu kita copy semua datanya. Lalu kita buka SPSS. Lalu di data view kita paste data yang tadi kita copy di Excel. Lalu kita buka variabel view. Lalu kita ubah namanya sesuai yang ada di Excel. Lalu di bagian value, kita tambahkan pada gender. Pada kotak value kita ketik 0. Lalu pada kotak tab label kita ketik perempuan. Terus kita add. Dan kita tambahkan lagi pada kotak value kita ketik 1. Lalu pada kotak label kita ketik laki-laki. Terus kita add. Jika sudah semuanya kita klik OK. Lalu pada marital status kita tambahkan juga pada kotak value kita ketik 0. Lalu pada kotak label kita ketik single. Terus kita add. Dan kita tambahkan lagi pada kotak value kita ketik 1. Lalu pada kotak label kita ketik merit. Terus kita add. Jika sudah semua kita klik OK. Lalu pada campaign channel kita tambahkan juga pada kotak value kita ketik 1. Pada kotak label kita ketik Instagram. Terus kita add. Dan kita tambahkan lagi pada kotak value kita ketik 2. Lalu pada kotak label kita ketik Facebook. Terus kita add. Dan kita tambahkan lagi pada kotak value kita ketik 3. Lalu pada kotak label kita ketik email. Terus kita add. Jika sudah semua kita klik OK. Lalu pada purchase kita tambahkan juga pada kotak value kita ketik 0. Lalu pada kotak label kita ketik no purchase. Terus kita add. Dan kita tambahkan lagi pada kotak value kita ketik 1. Lalu pada kotak label kita ketik purchase. Terus kita add. Jika sudah semuanya kita klik OK. Lalu pada measure kita ubah age, income, dan last purchase days diatur sebagai scale. Sisanya kita atur sebagai nominal. Lalu kita buka lagi data view. Lalu pilih analyze.
Lanjut pilih classify, lalu pilih yang tree. Kita klik OK. Akan muncul jendela baru. Masukkan purchase ke depend variable. Lalu sisanya kita masukkan ke independent variable. Lalu klik output. Kita centang table and chart yang ini. Kita centang juga pada tree in table format. Lalu klik continue. Lanjut kita klik validation. Lalu kita centang split sample validation. Lalu kita ubah training sample menjadi 70. Jika sudah, kita klik continue tadi udah. Lanjut lagi kita klik kriteria. Kita ubah pada bagian parent node yang ini menjadi 10 dan yang child node menjadi 5. Lalu klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Nah, lalu akan keluar hasil outputnya. Di sini kita cukup fokus pada tabel utama berikut. Yang pertama, diagram decision tree. Ini adalah peta yang menunjukkan jalur pelanggan hingga mereka memutuskan membeli atau tidak. Kita lihat kotak paling atas, not not 0 bisa kita lihat di sini bercabang ke campaign channel. Berarti ia adalah pembeda yang paling utama. Yang kedua, tabel risk menunjukkan estimasi tingkat kesalahan prediksi. Semakin mendekati angka 0, semakin baik. Jika nilainya 0,016, berarti ada risiko kesalahan prediksi sebesar 1,6%. Yang ketiga, tabel classification menunjukkan seberapa jago model Anda dalam menebak. Kita lihat baris overall percentage. Jika nilainya 98,4%, berarti model Anda benar dalam 98 dari 100 kasus. Oke, cukup sekian pembahasan decision tree analysis. Kita lanjutkan ke pembahasan neural network analysis. Neural network analysis. Oke, yang pertama mari kita membuka file Excel. Setelah itu kita copy semua datanya. Lalu kita buka SPSS. Lalu di data view kita paste data yang tadi kita copy di Excel. Lalu kita buka variable view. Lalu kita ubah namanya sesuai yang ada di Excel. Lalu pada measure kita ubah purchase, gender, dan newsletter diatur sebagai nominal. Lalu sisanya kita atur sebagai scale. Lalu kita buka lagi data view. Lalu kita pilih analyze. Lalu kita pilih neural network. Lalu kita klik multi-layer perceptron. Lalu pada tab variabel, masukkan purchase ke kotak dependent variable. Lalu masukkan gender dan newsletter ke kotak faktor.
Lalu sisanya kita masukkan ke Coveride. Lalu pada tab output kita centang Independent Variable Important Analysis. Lalu pada tab Save kita centang Save Predict Value yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, lalu akan keluar hasil outputnya. Di sini kita cukup fokus pada tabel utama berikut. Yang pertama, diagram network. Nah, yang ini. Dari diagram ini menunjukkan visualisasi bagaimana variabel input yang ini diproses melalui hidden layer yang tengah untuk menghasilkan lapisan output yang ini yang memprediksi keputusan pembelian. Yang kedua, tabel model summary. Di sini kita bisa lihat bahwa dari data ini menunjukkan hasil yang valid. Oke, yang ketiga, tabel classification. Kita bisa lihat di baris overall percentage pada kolom testing, bisa kita lihat model mampu memprediksi keputusan beli pelanggan dengan akurasi sebesar 57,4%. Artinya dari 100 pelanggan, model berhasil menebak dengan benar status pembelian. Yang keempat, tabel atau grafik Independent Variable Importance. Yang ini, variabel dengan importan 100%, paling atau yang paling tinggi adalah faktor utama yang menggerakkan pembelian berdasarkan analisis variabel page view memiliki tingkat kepentingan tertinggi, berarti jauh lebih berpengaruh terhadap keputusan membeli dibandingkan faktor usia atau pendapatan. Oke, cukup sekian pembahasan neural network analysis. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu K-means cluster analysis. K-means cluster analysis. Oke, yang pertama mari kita membuka file Excel. Setelah itu kita copy semua datanya. Lalu kita buka SPSS. Lalu di data view kita paste data yang tadi kita copy di Excel. Lalu kita buka variable view. Lalu kita ubah namanya sesuai yang ada di Excel. Lalu pada measure kita ubah ke scale semua. Lalu kita buka lagi data view. Lalu pilih analyze. Lalu kita pilih classify. Lalu kita pilih K-means cluster. Nah, akan muncul jendela baru. Masukkan semua variabel ke kotak variabel, kecuali yang customer ID. Lalu tentukan jumlah cluster di kotak number of cluster yang ini. Masukkan angka 5. Lalu klik tombol save. Centang cluster membership yang ini. Lalu kita continue. Lalu klik tombol option. Centang cluster information for each case. Yang ini ya. Lalu kita klik continue.
Lalu klik OK. Lalu akan keluar hasil outputnya. Di sini kita cukup fokus pada tabel utama berikut. Yang pertama, tabel Final Cluster Center. Nah, yang ini. Tabel ini menunjukkan rata-rata tiap variabel di setiap klaster. Jika klaster satu memiliki nilai spending score dan income yang paling tinggi dibandingkan klaster lain, maka klaster satu bisa kita beri nama pelanggan sultan atau loyal. Lalu jika klaster 2 memiliki resensi dice yang tinggi atau jarang belanja, bisa disebut pelanggan pasif. Lalu klaster 3 berisi anak muda yang memiliki age rendah dengan trans count year sedang. Yang kedua, tabel number of case. Nah, yang ini menunjukkan jumlah anggota di tiap kelompok. Bisa kita lihat di sini klaster satu terdiri dari 53 orang, klaster 2 sebanyak 39 orang, klaster 3 sebanyak 53 orang, klaster 4 sebanyak 60 orang, dan klaster 5 sebanyak 55 orang. Ini menunjukkan bahwa segmen pelanggan terbesar Anda adalah klaster 4. Yang ketiga, kita bisa membuat grafik dengan cara kembali ke data view. Nah, ke sini lagi. Lalu klik grafik yang ini. Lalu kita pilih chart builder yang ini. Kita klik OK. Lalu setelah itu pada galeri kita pilih scatter dot. Nah, yang ini. Lalu kita drag yang grup scatter yang ini, drag ke sini. Lalu setelah itu kita drag spending ke sumbu X. Spending ke sumbu X. Lalu income ke sumbu Y. Income ke sumbu Y. Lalu cluster number ke set color. Yang ini ke sini. Lalu klik OK. Nah, akan muncul grafik pada hasil outputnya seperti ini. Pada grafik ini menunjukkan titik-titik dalam satu klaster memiliki kedekatan tinggi yang menandakan kemiripan karakteristik. Sementara jarak antar klaster yang jelas menunjukkan keberhasilan segmentasi. Dengan setiap klaster direpresentasikan oleh sebuah pusat klaster, centroid, sebagai nilai rata-ratanya. Oke, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.